Peraturannya sudah ada pemirsa, tapi masih aja bandel. Kalau Anda masih juga suka terabas masuk trotoar, pemotor bisa kena pidana. Kami tampilkan aturannya berikut ini. Aturannya ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Trotoar yang merupakan jalur bagi pejalan kaki dalam pasal 131 disebutkan pejalan kaki berhak atas ketersediaan pendukung. Kalau diambil haknya, maka orang yang mengganggu fungsi trotoar bisa dikenakan pasal 227 yang bunyinya seperti yang Anda lihat ini. Jadi ada denda kurungan 1 bulan atau juga denda Rp250.000. Jadi untuk yang hobi terabas masuk penjara yuk, tapi sayangnya nggak ikut ya. Kami sudah terhubung dengan Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus. Bang Alfred, terima kasih sudah bergabung dengan Follow Up. Jadi sebenarnya Bang, kalau ngeliat video-video kayak tadi kita kesel ya. Tapi sebenarnya siapa yang harus menegur atau memberi sanksi Bang? Iya, hal yang demikian Anggi kami sudah lakukan 12 tahun yang lalu sebenarnya. Jadi sampai hari ini juga kami sudah masih tetap melakukan hal seperti itu di setiap hari Jumat. Namun kalau kita merujuk ke aturan nasional dan juga aturan di daerah masing-masing gitu ya, seperti di Pemprov DKI Jakarta, ada 3 penegak hukum sebenarnya yang bisa melakukan penegakan hukum atas okupansi fasilitas pejalan kaki yaitu trotoar. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Lalu Lintas ya, itu turunannya kepolisian bisa melakukan penindakan tilang bahkan sampai ke pidana. Nah, itu bisa. Nah, yang kedua adalah ketika ada kendaraan yang parkir dan yang lain itu bisa dilakukan tindakannya oleh Dinas Perhubungan. Yang terakhir yaitu penegak perda di DKI Jakarta, Satpol PP ketika banyak sekali yang mengokupansi pedagang kaki lima dan yang lain-lain, itu bisa dilakukan oleh Satpol PP untuk melakukan penegakan perda 8 ya tahun 2007 tentang ketertiban umum. Nah, 3 institusi ini sebenarnya kalau tajinya dilakukan tidak lemah seperti saat ini, itu bisa meminimalisir angka kematian pejalan kaki yang 14 meninggal dunia di seluruh Indonesia, Anggi. Gitu. Oke, dampaknya sudah sampai kematian begitu ya. Bang, jadi kalau Betul. si perekam ini namanya Fadel ya, dia ini masih punya semangat untuk melawan ini para orang-orang yang sebenarnya salah begitu. Apakah dia sendiri Bang? Ya. Apakah ada orang-orang juga yang mendukung seperti ini? Atau misalnya teman-teman dari koalisi pejalan kaki Bang, apa yang bisa didukung oleh para pelapor? Karena takutnya justru kita yang melapor, justru kita yang diserang. Kita masih menunggu sebenarnya ketika publik mau berpartisipasi, Anggi, terkait dengan pelanggaran lalu lintas ini, apakah nomor kendaraan si tersebut bisa dijadikan rujukan oleh si kepolisian untuk melakukan tindakan penilangan ataupun mempidanakan si para pengendara ini. Karena ini kan bicaranya potensi bisa mencelakakan manusia, gitu ya, bisa mencelakakan orang. Nah, sebenarnya kalau publiknya dibolehkan berpartisipasi, memberikan dokumentasi seperti foto, video agar bisa di-capture oleh penegak hukum, itu saya kira lebih baik karena harus ada soft therapy gitu ya. Kalau sampai saat ini kan kami melihat seperti ada pembiaran yang berlarut-larut, yang akhirnya masyarakat mencari celah untuk melanggar, yang akhirnya intimidasi bulan-bulanan itu selalu setiap hari diterima oleh para pejalan kaki. Nah, ada para pejalan kaki yang berani, ada juga yang tidak berani. Ya, yang berani ini saya kira kita bisa memberikan apresiasi karena memang itu merupakan hak dasar seorang pejalan kaki, yaitu di trotoar. Layanan dasarnya adalah trotoar. Jadi sebenarnya ada di dalam undang-undang sebagai pelindung hukum para pejalan kaki. Namun sampai saat ini rasanya pejalan kaki ketika berjalan di jalan raya itu menjadi orang yang salah ketika mereka menegur para pengendara, karena biasanya kalau para begitu Bang Alfred, pengendara itu Alfred, maaf kalau saya tidak potong ya Bang, jalan kaki lempar helm ya, jadi intimidasinya banyak sekali yang dialami oleh Bang Alfred, maaf karena durasi kita pendek sekali. Ke media sosial jadi kami. Poinnya sudah Seperti dapat ya Bang Alfred. Jadi kalau misalnya kita melihat seperti ini, tadi Bang Alfred mengusulkan dicatat aja nomornya. Kemudian nanti kita bareng-bareng nih Bang, kayak seperti ini. Abang dengan koalisi, dengan media juga, kita akan terus amplifikasi hal-hal seperti ini supaya tidak terus ada pembiaran, supaya tidak lagi ada korban. Karena ini hak kita semua. Begitu Bang ya? Bang Alfred, terima kasih atas waktunya di Follow Up. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.